Haleluya. Shalom teman-teman prodi teologi. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita diberi kesempatan lagi untuk bertemu dan juga kita diberi kesempatan untuk mendengarkan banyak hal yang mengajarkan kita bagaimana kita harus menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita akan berdoa. Bapak, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan. Memberkati kami semua, mengurapi kami semua untuk sama-sama belajar untuk memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kami, di dalam penyembahan kami. Karena kami tahu, kami percaya Tuhan yang memanggil, memilih kami anak-anak Tuhan untuk sama-sama diajar dan diperlengkapi di STT Bethel Indonesia untuk suatu pekerjaan yang mulia Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Puji Tuhan, teman-teman, kita sudah mendengar banyak hal tentang penyembahan yang kita sama-sama pelajari. Teman-teman yang lain sudah bawakan, sudah paparkan kepada kita, sudah mengajarkan kepada kita melalui buku Richard J. Foster. Nah, hari ini kita masuk pada tema kecilnya, yaitu penyembahan merupakan prioritas. Karena tema besarnya itu disiplin dalam penyembahan. Nah, kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, tentu ada hal-hal yang kita prioritaskan, apalagi kita seorang pelayan Tuhan. Nah, di dalam buku ini dikatakan, bila Tuhan akan kita beri kedudukan sebagai Tuhan, maka penyembahan harus diberi prioritas dalam kehidupan kita. Nah, kenapa dikatakan penyembahan harus diberi prioritas? Karena saat kita memberikan tempat yang utama kepada Kristus dalam kehidupan kita, penyembahan itu bukan hanya berbicara tentang suara kita. Penyembahan itu tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita memahami teknik memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menyanyi, vokal kita bagus. Enggak. Tetapi penyembahan itu berbicara tentang hati kita kepada Tuhan. Posisi hati kita kepada Tuhan dan di hadapan Tuhan. Apakah Kristus yang benar-benar ada dalam kehidupan kita, yang menjadi sentral utama, yang menjadi prioritas kita. Oleh sebab itu kita akan sama-sama belajar di tempat ini melalui perenungan ini, teman-teman. Nah, Tuhan Yesus di dalam perbincangannya dengan ahli Taurat di dalam Markus 12, dia menjawab pertanyaan-pertanyaan di situ, dan hukum yang utama yang Tuhan Yesus sebutkan di situ di dalam Markus 12 ayat 30, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini hal yang sangat penting, teman-teman, untuk kita pahami bersama, karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan kepada kita harus dari segi kehidupan kita, dalam seluruh kehidupan kita harus memprioritaskan Tuhan. Jadi penyembahan kita itu adalah kehidupan kita. Penyembahan kita itu adalah Kristus yang tersalurkan dalam kehidupan kita karena kita membangun hubungan dengan Dia dan terekspresi keluar saat kita melakukan aktivitas rohani, kegiatan rohani, yaitu kita pelayanan dimanapun kita berada. Ini yang harus kita pahami bersama, karena Tuhan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan, orang percaya, adalah bagaimana sikap hati dan sikap kehidupan kita saat kita datang kepada Tuhan. Jadi jangan kita bangga karena kita bisa melayani Tuhan dengan hebat di dalam semua talenta yang ada, tapi kita harus berbangga karena kita bisa melayani Tuhan di dalam pengertian yang benar karena kita memprioritaskan Dia. Oleh sebab itu mulai dari sekarang kita bersyukur karena kita dibukakan hal yang baru, karena prioritas ilahi itu ialah penyembahan dulu baru kemudian pelayanan. Kenapa dikatakan penyembahan dulu baru pelayanan? Karena saat kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, kita benar-benar punya hubungannya, relasi yang baik dengan Tuhan, maka penyembahan kita, pelayanan kita itu akan berjalan dengan urapan Tuhan. Tapi kita bisa melayani Tuhan tanpa menyembah Tuhan, saudara. Itu harus kita pahami. Kita bisa melayani Tuhan tanpa kita menyembah Dia. Karena aktivitas-aktivitas rohani yang kita lakukan itu hanya hal-hal di luar kita yang semua orang bisa lakukan. Tetapi tingkat keintiman kita, penyembahan kita, penyerahan kita kepada Tuhan,
itu yang menentukan siapa kita. Itu yang menentukan kedudukan kita di hadapan Tuhan. Jadi kita harus benar-benar mempersembahkan atau memprioritaskan Dia di dalam semua kegiatan-kegiatan rohani kita, di dalam semua apapun yang ada dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita sadari. Jadi Tuhan menginginkan kasih Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Kita mengasihi Tuhan, otomatis kita akan mengerjakan hal-hal yang terutama dan yang pertama, yaitu kasih, dan kita memprioritaskan Dia di dalam segala pelayanan kita, dalam semua aspek kehidupan kita, karena itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Di dalam perjanjian lama, dikatakan dalam Yeskiel 4 itu 44 ayat 15, itu para Lewi yang harus mendekat kepada Tuhan, karena mereka yang dipilih oleh Tuhan untuk mempersembahkan korban-korban pada waktu itu. Tetapi kita di zaman sekarang, kita orang-orang yang pilihan Tuhan, bukan hanya sekedar aktivitas rohani yang harus kita kerjakan, tetapi kita juga harus benar-benar mempersembahkan kehidupan kita yang layak dan yang kudus di hadapan Tuhan. Karena untuk itulah kita dipanggil. Kita harus melakukan apa yang benar dulu, dan kita harus mengerjakan keinginan Tuhan. Karena otomatis saat kita berpaut menyatu dengan Tuhan, kita akan memprioritaskan Dia dalam kehidupan kita, teman-teman. Jadi jangan sampai kita memberhalakan pelayanan kita, tetapi yang harus utama adalah Kristus. Saat kita mengutamakan Tuhan, saat kita mengutamakan Dia dalam kehidupan kita, kita tahu siapa yang kita layani, kita tahu siapa yang kita sembah. Nah, kehidupan kita juga dikatakan dalam buku ini, Richard J. Foster, harus dipenuhi dengan pujian, ucapan syukur, dan penyembahan. Setuju dengan hal ini, karena sebagai imam-imam yang dipilih Tuhan, kita sebagai imam yang dipilih Tuhan, layaklah kita untuk mengagungkan Dia, layaklah kita untuk memuji Dia, untuk bersorak-sorakan, itu perintah Tuhan. Muliakanlah Dia dengan kecapi, dengan apapun, semua alat musik yang ada di dunia ini. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa kehidupan kita inilah adalah penyembahan di hadapan Tuhan. Saat kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, saat kehidupan kita benar-benar berpaut dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, maka ada banyak hal-hal, rahasia-rahasia surgawi yang akan Tuhan bukakan dalam kehidupan kita. Jadi kita harus pahami hal ini, memprioritaskan Tuhan di dalam penyembahan kita, yaitu penyembahan merupakan prioritas. Jadi penyembahan itu bukan hanya berbicara tentang, sekali lagi, tentang luaran, tetapi kehidupan yang murni di hadapan Tuhan. Saat kehidupan kita bersatu, menyatu dengan Tuhan, kita mencari wajah Tuhan, kita memprioritaskan Dia, akan banyak hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan bukakan dalam kehidupan kita, untuk kita terus mengenal Dia, terus menginginkan Dia. Jadi teman-teman, jangan hanya sibuk dengan aktivitas rohani. Aktivitas rohani tidak salah, tetapi yang paling penting, kita harus benar-benar menyembah Dia, kita harus menginginkan Dia, karena prioritas kita atau sentral kita yang paling utama adalah Kristus, dan setelah itu yang lain-lain mengikuti. Karena saat kita mengutamakan Dia dalam kehidupan kita, dan kita mengerti siapa yang kita layani, siapa yang kita sembah, otomatis hal-hal yang lain itu kita mengerjakannya di dalam pengertian yang benar. Kita menyembah, melayani dengan benar, kita mengagungkan Tuhan dengan benar, karena kita udah didasari dengan penyembahan yang benar di dalam Kristus Yesus. Terima kasih, tetap semangat, harus andalkan Tuhan, jangan merasa kita udah bisa, kita udah hebat, karena kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai sesama pelayan Tuhan, mari kita terus saling mengingatkan, kita harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, karena hanya orang menyembah di dalam roh dan kebenaran, yang mengutamakan Tuhan, yang memenuhi hati Tuhan, yang terus menginginkan lapar dan haus akan Tuhan, itu yang akan dijumpai oleh Tuhan. Oleh sebab itu, tetap kerjakan keselamatan yang Tuhan udah berikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.